di halaman 381 yang mana babnya adalah fi du'ail ahya wa sadaqatihi manfa'atul lil amwat. Babnya saja mengatakan fi du'ail ahya. Adapun doa orang-orang yang hidup, demikian pula sedekah yang mereka berikan akan sampai manfaatnya kepada orang-orang yang mati. Bahkan hadirin rahimakumullah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka ittafaqat, telah bersepakat, annal amwati, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal, yantafi'una, mendapatkan manfaat min sa'il ahya, dari usaha orang-orang yang masih hidup. Disebabkan berapa sebab? Disebabkan amrayn, disebabkan dua perkara. Yang pertama apa? Ahaduha ma tasababa ilahil mayyit fi hayati, sesuatu yang mana ia sesuatu itu disebabkan oleh orang yang sudah mati dikala ia masih hidup. Contoh, dia bangun musola, Pak ya. Nah, sekarang sudah meninggal, tetapi musolanya masih dipakai oleh masyarakat. Dia bangun fasilitas umum, dia lihat di kampung sini kayaknya airnya susah, dia bor. Nah, bahkan seluruhnya itu harta dia. Dan dia sudah meninggal sekarang, airnya masih dipakai. Maka itu termasuk bab yang pertama ataupun amal jariyah. Lihat nih, ada tetangga mondok pesantren, tapi kok pulang? Pas ditanya-tanya ternyata gara-gara biaya. Maka kita bilang udah biar aneh aja. Dan alhamdulillah sekarang anak itu sudah menjadi hafidh Quran, menjadi seorang yang alim, bahkan punya pesantren, santrinya ribuan, semuanya ngalir sama orang yang sudah meninggal tadi. Maka musibah Pak kalau ada anak mondok pulang gara-gara masalah biaya terus berhenti. Nah ini PR Pak, bagi siapa? Bagi kita yang melihat. Waduh Pak Ustadz, saya nggak bisa membiayai dia, Bapak nggak bisa membiayai, tapi kan minimal bisa memikirkan. Seperti itu. Demikian pula yang lain-lain Pak sekalian. Nah ini artinya ma tasababa ilaihil mayyit fi hayati, sesuatu yang mana ia telah disebabkan oleh orang yang sudah mati dikala ia masih hidup. Kemudian yang kedua adalah doa wal muslimin, doanya orang-orang muslim, wa istighfaruhum lahu, dan istighfarnya mereka orang-orang muslim lahu kepada orang yang sudah mati. Was sadaqatu wal hajj, demikian pula sedekahnya, demikian pula hajinya. Maka ada istilah apa? Haji badal. Namun hadirin rahimakumullah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama mengenai masalah apa? Mengenai masalah ibadah badaniyah. Seperti apa? Seperti sholat. Mungkin Bapak pernah dengarkan sholat biri walidain ya. Nah, sholat untuk orang tua. Usolli sunnatan li walidain rok'ataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah sholatnya pahalanya untuk orang tua. Maka dinamakan istilahnya sholat biri walidain, sholat untuk orang tua. Maka di sini disampaikan waqtalafa fi ibadatil badaniyah, telah terjadi perbedaan mengenai masalah ibadah yang lahir dari badan, seperti saum, puasa. Misalnya Bapak puasa kayak kemarin, puasa Arafah ya, atau puasa tarwiyah, tapi diniatin untuk siapa? Orang tuanya. Ini kalau ataupun untuk orang yang dia nawaikan, maka di sini terjadi perbedaan. Sebagian para ulama, khususnya Al-Imam Syafi'i, mengatakan tidak sampai. Apa ya? Wa qiraatul Quran, demikian pula bacaan Al-Quran, demikian pula zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wadhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur salaf ila wusuliha. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, demikian pula jumhur salaf, mayoritasnya ulama-ulama dahulu, dhahaba berpendapat ila wusuliha, kepada sampainya pahala yang dinawaitukan. Wal masyhur min madhhab Syafi'i wa Malik adam wusuliha. Adapun kaul yang masyhur, yang terkenal dari madhab Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, atas tidak sampainya. Makanya sebagian para ulama ashabus Syafi'i, yaitu ulama-ulama yang mutaakhirin, di samping diniatkan kata mereka, tetapi dilafadzkan, ya Allah sampaikanlah apa yang aku telah baca ini.
Maka kalau para ustaz-ustaz doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sabbahna wa ma halalna wa ma salaina. Ya Allah, ausil, sampaikanlah ma qara'na, apa yang kami telah baca, min suratil Yasin, dari surat Yasin, surat ini, surat itu, wa ma halalna, dan apa yang kami telah tahlilkan, itu kami baca la ilaha illallah, wa ma sabbahna, dan apa yang kami tadi barusan tasbihkan, dan seterusnya, ila hadrati fulan, kepada yang mulia saudara fulan. Jadi seperti itu. Waduh Pak Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Misalnya bapak-bapak ini kebetulan mimpin doa kan, nggak bisa bahasa Arab. Sebaiknya sih kalau bisa yang ngomong bahasa Arab pun tahu artinya, Pak. Ya Allah, kami tadi telah membaca surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan beberapa surat yang lain. Ya Allah, maka semua yang kami telah baca kami hadiahkan kepada fulan bin fulan, ya Allah. Itu. Tetapi hadirin rahimakumullah, itu pendapat pendapat madhab Imam Syafi'i. Adapun pendapat ashabus Syafi'i, jadi antara madhab Imam Syafi'i dengan ashabus Syafi'i ini berbeda, Pak. Ashabus Syafi'i ini artinya ulama-ulama dari kalangan Imam Syafi'i. Kalau madhab itu artinya Imam Syafi'inya sendiri. Jadi banyak sekali memang terjadi antara pendapat Imam Syafi'i dengan ashabus Syafi'i, terjadi beberapa perbedaan, itu ada. Demikian pula seperti Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dia termasuk adalah ulama yang sangat alim luar biasa dari kalangan imam madhab Imam Syafi'i. Beliau pun berkata bahwasannya tidak sampai. Singkat cerita, kalau sekarang dijelaskan di dalam Hasyiatus Shawi, ya kan, Hasyiatus Shawi itu adalah sarah daripada tafsir Jalalain. Bukan jalan lain, Pak ya, jalan lain. Ini salah dengar nanti, jalan lain. Bahwasanya Inna Izzuddin bin Abdissalam ru'ya, sesungguhnya beliau dimimpikan ba'dal maut, setelah beliau meninggal. Faqila lahu, kemudian ditanya padanya, ma taqulu fima kunta tunkiruhu min wusuli ma yuhda min qiraatil Qur'ani lil mauta? Wahai Izzuddin, apa pandanganmu mengenai sesuatu yang kamu pernah mengingkarinya dari sampainya sesuatu yang dihadiahkan dari bacaan Al-Qur'an lil mauta, untuk orang yang sudah mati? Faqala, kemudian Izzuddin bin Abdissalam dalam ru'yah tadi menjawab, dalam mimpi tadi menjawab, hayhata jauh faqad wajadtul amra ala khilafi ma kuntu adun. Sungguh aku telah menjumpai perkara yang mana ia itu berbeda dari apa yang aku pernah sangkakan dulu. Artinya setelah dia meninggalkan dapat kiriman banyak, Pak ya, apalagi beliau ini termasuk sultanul ulama, rajanya ulama dikatakan. Sultan itu raja. Jadi santrinya pada ngirim kan, kawan-kawan yang ngirim. Makanya kata guru kami Maulana Isnan itu, katanya kalau bapak bukan Maulana Isnan, insyaallah, kalau bapak nggak percaya, bapak mati dulu, nanti saya doakan, masya Allah. Nanti kalau nggak terima, nggak nyampe, balik lagi, masya Allah. Kalau terima terus saja, masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, singkatnya apa hadirin yang mulia, bahwasannya apa-apa yang kita nawa itu kan itu apa sampai, Pak. Nah sekarang muncul, Pak, ya kan. Tadi kan dua perkara, Pak ya. Nah sekarang ini yang ninggal ini bujang, nggak punya istri, anak pun nggak punya, orang tua pun meninggal duluan, sebatang kara, berarti kan nggak ada yang ngedoain, Pak ya. Nggak ada yang ngedoa. Jadi nggak ada amal jariah, ya kan? Ini gimana nih? Maka hadirin rahimakumullah, disampaikan wa dalilu ala intifa'il mayit bi ghairi ma tasababa ilaih al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Adapun dalil atas sampainya manfaat kepada orang yang sudah meninggal tanpa adanya sesuatu yang ia pernah sebabkan ketika ia masih hidup, itu adalah dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas Sahih. Jadi artinya dia ini sebatang kara, Pak, ya kan? Jadi nggak pernah nitip apa-apa, ya nggak punya duit, ya kan, miskin. Kemudian juga sebatang kara, nggak ada yang ngedoain. Yang pertama apa disebutkan di dalam surat Al-Hasyr?
Ayat berapa? Ayat 10. Allah Ta'ala dengan tegasnya mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka yang mati, berarti yang hidup. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir, ampunkanlah lana untuk kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami di sini? Alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Fa'athna alaihim bi istighfarihim. Allah Ta'ala telah memuji mereka disebabkan istighfar mereka. Lilladzina qablahum, untuk orang-orang yang hidup sebelum mereka. Jadi artinya ayat ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr. Ini menunjukkan Allah sangat suka orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, dipuji Pak. Kok Allah muji, kok ada sebagian orang bilang nggak sampai Pak ya. Wadalla ala intifa'in bi istighfaril ahya, dan ini satu dalil atas sampainya manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggalkan dunia bi istighfaril ahya, disebabkan istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Faqad dalla ala intifa'il mayyit bidu'a. Bahkan ada juga dalil Pak atas sampainya manfaat kepada mayit disebabkan doa, dan itu adalah ijma. Ijma ini adalah sesuatu yang tidak boleh diselisihi. Ijma'ul ummah, ijma'nya seluruh ulama. Ala doa ilah, atas doa untuk orang yang sudah meninggal. Di dalam apa? Salat jenazah. Coba kita tanya orang yang beda pahamnya. Kalau ente ngedoain orang yang mati ketika salat jenazah gimana caranya? Allahumma gfirli atau Allahumma gfirlahu Pak? Nah, kira-kira gimana Pak? Firli atau gfirlahu Pak? Nah, kalau lahu itu artinya untuk dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Tapi kalau Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Ya kan? Nah, berarti dia juga sepakat Pak. Ya kan? Wal ad'iyatu allati waradat biha as-sunnah fi salatil janazah mustafidah. Adapun doa yang warid yang datang dengan doa tersebut itu sangat banyak Pak, mustafidah, tidak terbatas. Wa kadza du'a lahu ba'da dafn. Bahkan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah dimakamkan itu pun telah terdapat di dalam Sunan Abu Dawud dari jalannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'an yus'al. Jadi di dalam Sunan Abu Dawud bahwasannya Utsman pernah berkata, adalah Nabi Muhammad SAW ketika selesai dari memakamkan seorang sahabat, Nabi nggak langsung pulang Bapak, tetapi Nabi berdiri waqaf, wukuf artinya berdiri, alaih di atas kuburan, artinya di sisi kuburan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, istaghfiru, beristighfarlah kalian yang hidup itu, li akhikum, untuk saudara kamu yang barusan dikubur. Was'alu lahu, mohonlah kepada Allah, lahu, untuknya, tathbit, yaitu perlindungan. Fa'innahu, kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya ia al-an, sekarang, yus'al, akan ditanya. Nah, jadi mendoakan kebaikan agar dia sukses, menjawab pertanyaan mungkar nakir, bahkan seterusnya di alam-alam yang lain, itu termasuk bagian perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ jemaah sekalian. Bahkan dijelaskan di dalam Sahih Muslim. Kalau tadi kan Abu Dawud, sekarang Sahih Muslim, Pak. Jadi maksud salah satu kita buat pengajian di sini, Pak, salah satunya untuk menguatkan, memagari prinsip tradisi-tradisi yang sudah berjalan, Pak ya. Jadi jangan lemah, Pak. Bahkan kami juga buka perdebatan, tidak apa-apa kalau misalnya ada yang beda gitu kan di sini. Yang penting sama-sama megang kitab. Dijelaskan di dalam Sahih Muslim jemaah sekalian dari jalannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aqulu?" Bagaimana aku mengucapkan ya Rasulullah idza istaghfartu li ahli al-kubur, ketika aku ingin memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di kuburan. Nabi enggak langsung qulu bid'atin dolalah, enggak. Apa ya? Tapi Nabi langsung berkata, "Quli, ucapkanlah wahai istriku, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahu mustaqdimina wa
minna wa minkum wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya apa? Katakanlah wahai istriku, assalam, kesejahteraan semoga sampai kepada orang yang tinggal di daerah sini, pemukiman sini, dari kalangan mukmin dan muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang mustaqdimin, orang-orang yang telah mendahului kami dan kalian. Nah, jadi yang mendahului orang-orang yang sudah dikubur pun didoain lagi, masya Allah. Wal mutaakhirin, dan demikian pula orang-orang yang akan menyusul. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahiqun, insyaallah akan menyusul kalian. Bahkan tidak sampai di situ Bapak, bahkan pahala usul thawabis sadaqah, adapun sampainya pahala sedekah itu pun telah dikuatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari siapa? Dari jalannya siapa? Dari jalannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki telah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi berkata, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, iftalatat, telah berjanji nafsaha atas dirinya, walam tusi, namun janji tersebut belum dijadikan satu wasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqtu, aku menyangkanya seandainya ia berbicara aku akan bersedekah. Afalaha ajrun, apakah sampai pahala kepadanya in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, kata Nabi. Nabi mengatakan iya. Demikian pula di dalam Sahih Bukhari, tadi muttafaqun alaih, sekarang Sahih Bukhari dari jalan yang lain, tadi dari jalannya siapa? Aisyah. Ini dari jalannya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki telah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, tuwfiya, telah meninggalkan dunia, mati. Wa ana ghaib, sedangkan aku tidak hadir anha, ketika ia meninggal. Fahal yanfa'uha, apakah sampai manfaat kepadanya in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas namanya? Qala, kemudian Nabi menjawab, na'am. Maka kemudian laki-laki tadi berkata, fa inni ashhaduka anna haitil mikhrafi sadaqatun anha. Sesungguhnya ya Rasul, aku bersaksi atas namamu, sesungguhnya tembok yang rusak ini aku akan perbaiki atas nama sedekah untuk dia. Dia itu siapa? Ibunya. Nah, ini pertanyaan, bagaimana kalau untuk bapak? Di sini kan contohnya ibu. Jadi Pak, contoh dalam dalil itu berlaku pada keumuman, Pak ya, nggak saklek gitu, nggak kaku-kaku banget, nggak kaku, ya. Jadi di situ contohnya ibu, berarti kalau sama kakak nggak boleh dong? Boleh, Pak ya. Nanti kalau mau harus begitu berarti sama bapak nggak boleh, karena nggak ada bapak di sini lafadznya, umi, Pak ya. Gitu. Jadi berlaku kepada siapa saja yang kita niatkan. Contoh, kita bawa nih ketika ada pengajian, di mana saja pengajian kita bawa aqua, gelas, kita nawa itu, ya Allah saya niatkan untuk orang yang barusan meninggal ini. Maka dengan dasar ini hadirin mulia, maka niat bapak tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak sekalian, jangan ragu-ragu lagi, insya Allah. Adapun sebagian orang mengatakan, jadi wadah ba'du ahli bidah, sebagian kaum muslimin mengatakan ila adami usuli syai'in. Jadi tidak sampai apa saja, albatah, bahkan doa pun enggak sampai. Jadi kalau udah meninggal tuh udah enggak usah didoa-doain. Paham ya? Saya pernah menghadiri, ada salah satu, saya punya kawan, tetangganya meninggal. Kemudian saya diundang untuk ngisi ceramah. Saya perhatikan di dalam kegiatan itu yang pertama adalah sambutan dari Sohibul Musibah, yang kedua ceramah, dan yang terakhir ditutup dengan hamdalah. Jadi nggak ada doa. Bahkan jangankan yang dengar, yang ceramah pun nggak dikasih air. Masya Allah. Betul Pak. Jadi mereka memiliki paham seperti ini. Jadi, tapi saya doain ketika lagi ceramah, kita doakan semoga almarhum yang barusan 2-3 hari lalu meninggal diampunkan dosanya semua. Amin. Saya bilang amin, kata mereka.
Beda juga ya, khilaf juga ujungnya. Mereka berdasarkan ini hadirin mulia. Walakinnahum istadallu bil mutasyabih min qauli subhanahu wa ta'ala wa an laysal insani illa ma sa'a. Jadi mereka yang mengatakan tidak sampai tadi berdasarkan dalil dalam surat An-Najm ayat 39 yang bunyinya wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Jadi bahwasanya manusia tidak akan pernah mendatangi Allah atau menjumpai Allah kecuali dengan apa yang ia usahakan. Nah, jadi kok nggak usaha kok tiba-tiba punya kan? Ya bisa aja kan. Kayak anak tuh nggak pernah usaha ya, tapi bisa punya macam-macam ya. Kenapa? Karena dikasih bapaknya. Bahkan kadang bapaknya juga nggak pernah usaha, tapi karena dikasih sama anaknya bisa punya macam-macam. Demikian pula jadi bisa seperti itu. Maka kata para ulama dalil ini adalah mardud, tertolak. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Sawi, maksud daripada sa'yun di sini Pak, usaha di sini adalah yang paling kuat. Usaha di sini adalah mempertahankan keislaman seseorang muslim. Jadi selama dia masih Islam sampai mati Pak ya, dalam hitungan zahir, yang penting itu zahir Pak ya. Maka doa kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah murtad enggak sampai. Nah, kapan-kapan kalau kita panjang umur kita akan sampaikan sebab-sebab syahadat itu bisa batal. Demikian pula disebutkan di sini fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Jadi mereka berdalih dengan dalil ini dalam surat Yasin tadi kita barusan baca. Pada hari ini tidak ada jiwa yang sedikit pun dizalimi. Ini menunjukkan bukan pada tempatnya mereka letakkan, tetapi ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi wala tujzauna, dan tidak ada wala tujzauna, dan kalian tidak akan pernah dibalas kecuali apa yang kalian pernah lakukan. Jadi salah satu yang dilakukan itu Pak adalah syahadat. Jadi syahadat itu salah satu pengorbanan orang pernah bersyahadat. Bahkan seandainya ada muncul pertanyaan Pak, misalnya ada orang perempuan, katakan perempuan ini melahirkan bayi Pak ya, melahirkan bayi kemudian setelah dewasa mati. Di dalam hidup dia ini nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mati. Nah bahkan itu tetangga kita misalnya, seandainya pertanyaan muncul bagaimana kita ngurusin jenazah ini ya, kan bisa muncul pertanyaan Pak ya. Kalau pernah sholat karuan kan kelihatan Islamnya. Nah maka si yang mati tadi dihukumin seorang muslim. Kenapa? Karena ibunya adalah seorang muslimah. Oh ya? Jadi seperti itu. Bahkan ada muncul lagi pertanyaan, bagaimana seandainya ada seseorang Nasrani, kemudian dia ada keinginan mau masuk Islam, ketika ditalqin ketika diajak untuk masuk Islam dengan bersyahadat dia nggak mau. Misalkan contoh si Mas Dery ketemu sama kawannya katakan atau siapa tangganya, kabarnya dia mau masuk Islam, kemudian ketika dipandu oleh beliau Mas Dery nggak mau dia. Nah, tetapi hatinya membenarkan apa yang ditakrirkan, maka dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala dia telah beriman kepada Allah. Tetapi Pak ya, muncul pertanyaan kalau dia mati besok, misalnya pas mati habis ditalkinkan karena dia nggak ngucap, maka tetap kita diharamkan mendoakan dia. Ya? Diharamkan mengurusi jenazah dia seperti orang Islam. Diharamkan menguburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, jadi artinya Pak, kita ini hanya melihat zahir. Ya? Nah, jadi zahir. Kalau zahirnya dan telah disepakati oleh para ulama, mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan rukun di dalam masuk Islam. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan orang yang zatnya adalah seorang muslim, kan pertanyaan Pak ya, sebagaimana tadi bayi lahirnya Islam kan, maka hukum daripada syahadat adalah fardu kifayah. Jadi seperti itu. Nanti kapan-kapan memang kalau secara poles itu nggak nyambung Pak. Tetapi Bapak sekalian, bukan berarti di pengajian ini memberikan salah satu penjelasan udah jadi kita nggak perlu sholat ya, kemudian nggak perlu beribadah karena kita ini sudah Islam, bukan. Karena juga dijelaskan di dalam banyak kitab adalah salah satu dalil yang tadi disebutkan
wa an laisa insani illa masa'a, bahwasanya manusia tidak akan menjumpai Allah kecuali dengan apa yang dia usahakan. Ini salah satu dalil untuk memutuskan harap kita kepada anak-anak kita. Jadi kita jangan ngarepin anak, nggak apa-apa, tenang aja anak saya hafiz Quran, nggak boleh. Tenang aja saya punya istri solehah, nggak boleh. Jadi kita sendiri yang harus berusaha. Walaupun sekalian secara dengan dalil yang lain, bahwasannya kesolehan istri ini bisa mengangkat suami menjadi derajat yang tinggi juga. Demikian pula seorang suaminya ini soleh, bagus, ini pun akan mengangkat istrinya menjadi derajat yang tinggi nanti di sisi Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, kata Allah. Jadi keluarganya ini akan mengikut. Nah, yang penting masih satu keluarga, satu darah, apa ya? Nah, makanya beruntunglah keluarga yang mana dari keluarga orang-orang soleh, ya kan? Jadi seperti itu. Mungkin sementara gitu dulu Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Silakan. Walafu minkum. Ayo Pak, silakan sambil kita ini makan kita. Oh enggak, Mas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan orang tua enggak gitu. Oh, boleh tidak ya? Boleh tidak. Itu aja. Terus dan orang saya ngapain orang tua saya bisa enggak, Pak? Sudah. Orang tuanya masih hidup betul enggak? Udah enggak? Masih hidup. Masih hidup. Ibunya enggak. Enggak yang ya, nanti saya kalau boleh saya tanya. Udah itu aja dua. Ya. Bisa Pak, nanti kamu ada satu pertanyaan. Tanya Pak. Jadi, sekalian ada saudara kita bertanya mengenai masalah akikah. Jadi ketika masa kecilnya orang tuanya belum sempat dengan beberapa hal mengakikah, bolehkah saya mengakikahkan diri saya sendiri? Itu pertanyaannya. Dan kemudian bolehkah saya mengakikahkan orang tua saya? Paham ya? Itu kan pertanyaan kurang lebih kan? Nah, sekarang kembali kepada hukum akid. Akid itu artinya memotong. Jadi kan hari ini sebagian orang Islam ini salah paham Pak. Jadi akikoh memotong rambut itu nunggu pas akikoh, pas ada kambing. Kebetulan ada kambing, motong rambutnya itu, nyembelih kambingnya itu kebetulan ada rezekinya pas udah umur 7 bulan. Nah, maka nanti anaknya digundul umur 7 bulan, ini salah. Maka yang betul ketika dari hitungan lahir itu dihitung hari ke-7 itu disunahkan anak-anak itu, baik laki ataupun perempuan itu digundul. Tahu ya? Jadi ketika nanti marhabannya sudah gundul nggak apa-apa. Marhaban kan lilih dagu-dagu, jadi nggak apa-apa. Seperti seseorang yang mau haji, ketika dia haji sudah gundul duluan, ya nggak apa-apa juga ya, nggak punya hati seperti itu. Tapi kebanyakan kawan-kawan ini tidak buat seperti itu. Karena kok anaknya belum dicukur, iya belum akikoh ya. Kebetulan akikohnya umur 2 tahun ya, cuma udah gondrong, ya kan seperti itu. Jadi akikoh itu, jadi akik itu artinya salah satunya memotong. Nah, batasan akikah yang yang disunahkan itu yang paling baik adalah umur 7 hari anak, dihitung dari hari lahir. Misalkan lahirnya Senin, kita hitung Senin. Nah, bukan Selasa, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya. Nah, hari ke-7 itulah. Tetapi boleh kita kondisikan. Kadang-kadang kan pas hari ke-7 itu bersamaan dengan orang tuanya tuh kerjanya full kan, ada di kantor, apalagi ibunya guru dan seterusnya. Itu jadi bisa dikondisikan lagi. Tetapi yang paling afdol adalah hari ke-7. Nah, kemudian hadirin mulia, kemuakatan itu tidak sampai kepada wajib kecuali dinazarkan. Misalnya orang tua bapak nazar, ataupun yang punya anak ini, saya nazar anak saya lahir, wah saya nazar akikoh. Maka akikoh itu berubah, yang tadinya sunnah menjadi wajib. Nah, bahkan Pak iktikaf di masjid itu hukumnya tapi kalau dinazarin jadi wajib. Misalkan bapak nazar, pokoknya nanti lepas subuh saya nazar iktikaf sampai waktu duha. Maka iktikafnya bapak sampai duha itu hukumnya wajib. Kalau keluar harus dibayarin. Dilalah misalkan belum matahari belum terbit sudah pulang duluan.
walaupun alasannya syariat karena sakit perut kan, kalau buang air besar di WC masjid kurang nyaman, pulang ke rumah maka nanti harus dibayar besok. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemuakatan itu Pak sekalian dibatasi. Sampai kapan? Sampai si anak itu balik. Jadi ketika anak itu udah lepas dari balik, maka kemuakatan itu berubah menjadi ghairul muakkad. Oh ya. Jadi tidak ada istilah apa akikah itu wajib. Maka ada kadang-kadang sebagian para ustadz memahami kalau belum akikah nggak boleh korban. Nah, itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru, Pak. Jadi tidak ada, bahkan tidak, saya mau nanya nggak ada kitabnya insya Allah. Bahkan sering kalau ada, kayak kemarin ada saudara kami, bukan saudara, maksud saudara muslim, tanya di Bakau, dia kebetulan mau nyembelih sapi, dia tanya, Ustadz, katanya ada ini, katanya ada apa, bukan katanya, ada seorang ustadz di kampung kami mengatakan, jadi saya khususnya nggak boleh kurban, kecuali harus akikoh dulu ya. Saya bilang, ya silakan aja dia berargumen, tetapi tanya kitabnya kitab apa, khususnya yang berbahasa Arab. Nah, nggak bisa jawab. Jadi nggak ada Pak, baik dari kitab yang kecil sampai kitab yang berpuluh-puluh jilid nggak ada. Jadi singkatnya apa? Bahwasannya akikah itu bukan wajib, tetapi sunnah muakkad. Nah, jadi seperti itu. Adapun dalil yang dikatakan tergadai itu Pak dimansuh dengan dalil-dalil yang lain. Bahkan Rasulullah SAW di dalam dalil yang kuat seumur hidup tidak berakikah. Adapun umur yang dijelaskan di dalam pernah Pak ya, setelah kenabian beliau akikah kan, itu adalah hadisnya hadis palsu. Nah, sering pernah dengar nggak Pak? Setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi akikah kan? Nah, itu adalah hadisnya adalah hadis palsu. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan adalah hadis itu adalah hadis munkar. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi rugi Pak kalau kita punya harta kita tidak mengakikahkan anak-anak kita. Nah, adapun kemuakatan itu Pak dihukumi seperti sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sampai kapan kemuakatannya? Sampai sebelum qomat. Kalau sudah qomat, Allahu Akbar masih juga kita melakukan sholat, maka hukumnya berubah jadi makruh. Nah, jadi kemuakatan akikah itu sampai kapan? Sampai anak itu baligh. Jadi ketika sudah tidak baligh, maka hukumnya berubah menjadi ghairul muakkad. Nah, tetapi bukan berarti disamakan dengan hukum qobliyah subuh, lain. Artinya boleh diteruskan. Sampai kapan? Ya, intinya sampai itu aja, sampai baligh. Jadi kalau sudah orang tuanya nggak mampu sampai baligh, itu udah kemuakkatan itu udah ini. Seperti contoh sholat subuh tadi. Ketika sudah qomat sudah selesai. Tetapi kalau mau